Nah, dari analisa yang eee, lain beberapa itu ada yang sudah cukup bagus ya, cukup bagus dalam artian mencoba menyampaikan, ide gitu ya, mencoba menyampaikan ide dalam, pengalaman menggunakan MyCIC dan, memberikan, masukan-masukan gitu ya, memberikan masukan-masukan dan menyampaikan gambaran real. Kira-kira nanti kalau dibangun ya, dibangun sebuah portal gitu ya, dibangun sebuah sistem yang baru itu kira-kira nantinya akan berjalan seperti apa. Nah, ini kan harus muncul dari pengalaman Anda menggunakan ya, akan sangat baik kalau Anda mencoba menyampaikan apa yang, sebetulnya diinginkan. Berangkat dari sana, Saudara ya, berangkat dari sana, ada beberapa memang yang menjadi, perhatian saya bahwa sebuah sistem itu di katakanlah sebuah aplikasi yang baik ya, itu tidak serta-merta dibangun menurut, keinginan, user-nya sendiri ya, tidak. Tapi dari, pengalaman user lain yang menggunakan. Karena kan tiap user punya keinginan dan apa namanya, harapan yang berbeda dari sebuah sistem yang digunakan, gitu ya. Eee, apa namanya, bagaimana dia menggunakan sistem tersebut, kemudian setelah itu, memberikan masukan, memberikan pengalaman yang, bisa dipakai untuk mengembangkan aplikasinya. Nah, itu yang kita lihat ya. Jadi Anda sudah mencoba menggunakan, kemudian, apa namanya, memberi masukan, memberi usulan dan coba membuat desainnya gitu ya, membuat desainnya walaupun ya bentuknya masih berupa prototipe ya, bentuknya masih berupa prototipe. Jadi belum tentu langsung dibangun ya, prototipe. Tapi dari prototipe itu ya akan menjadi sebuah dasar untuk membangun sistemnya secara lebih lengkap, ya kira-kira begitu. Nah, berangkat dari sana Saudara ya, di dalam materi ini saya nanti akan memberikan, penugasan individu ya. Jadi penugasan individu itu sifatnya ya tadinya mau berkelompok ya, cuman saya pikir individu sajalah ya. Individu, membuat sebuah project ya, membuat sebuah project ya. Nanti, minggu depan template-nya akan saya bagikan kira-kira bentuknya seperti apa. Kemudian nanti temanya kita akan, coba bicarakan ya, temanya kita berikan saja, apa namanya, bisa dipilih begitu ya, tema apa yang nanti, ruang lingkup bukan tema ya, ruang lingkup. Misalkan ruang lingkupnya pendidikan, ruang lingkupnya kesehatan gitu ya, ruang lingkupnya apa namanya, eee, belanja retail gitu ya, atau ruang lingkupnya tentang, apa namanya, pinjaman online gitu ya, perbankan atau informasi-informasi yang lain yang bisa nanti Anda gunakan, untuk dasar Anda membangun, apa namanya, membangun, eee, prototipe tugasnya. Nah, tapi, ini ada tapinya nih Saudara ya, ada tapinya. Supaya hasilnya itu lebih konkret, ya, saya ingin supaya Anda melakukan sedikit survei gitu, sedikit survei. Jadi survei sederhana. Nah, survei sederhana itu maksudnya begini, dari nanti ruang lingkup yang sudah kita tentukan dan ruang lingkup yang misalkan Anda pilih sendiri, Anda melakukan survei, kemudian nanti dari hasil survei itulah kita membangun rancangannya, gitu ya, membangun prototipenya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya ulangi lagi, silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya, saya akan buka ruang pertanyaan. Jadi yang pertama adalah Anda melakukan survei
ya terhadap satu ruang lingkup, satu sistem yang ingin Anda buat, ya bidangnya nanti bisa bisa Anda pilih gitu ya, bidangnya bisa Anda pilih ya. Saya sih pengennya memang Anda mencari sendiri gitu ya. Anda nyari sendiri kira-kira pengen apa ya? Oh, saya pengen belanja online, oh saya pengen di apa namanya kesehatan, oh saya pengen di keuangan dan sebagainya yang berbasis mobile, gitu ya. Berbasis mobile sifatnya. Jadi rancangannya berbasis mobile. Nah, dari hasil survei itu, nanti kan muncul keinginan nih, muncul keinginan pengalaman dari mungkin aplikasi-aplikasi lain yang sudah digunakan. Nah, itu yang akan menjadi dasar bagi Anda untuk Anda membuat ya secara bertahap. Ya, Anda membuat secara bertahap. Ya, nanti template-nya akan saya bagikan, artinya apa-apa saja yang harus diisi dari pekerjaan proyek Anda yang ujung-ujungnya nanti adalah apa namanya rancangan, gitu ya, prototype. Jadi contoh ya, misalkan yang pertama adalah latar belakang masalah, contoh, gitu kan, latar belakang masalah berdasarkan hasil survei yang Anda lakukan, gitu ya. Anda mau pakai ya surveinya bikin survei online gitulah. Ya, surveinya bikin survei online tuh Saudara ya, survei online ke berapa, 20 orang ya. Terserah deh mau ke teman-teman Anda, mau ke keluarga Anda, suruh ngisi form, ya, berikan pertanyaan dari tema yang Anda sudah tentukan nih. Jadi kalau Anda sudah tentukan temanya tentang kesehatan, ya tanya gitu seputar kira-kira informasi bla 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 bla. Anda nih pengen bikin sistem tapi pengen minta feedback dulu ya dari audien gitu, dari user-user gitu kan. Tanya aja gitu kan. Nanti dari hasil survei jawaban itulah yang nanti akan mengerucut ke ruang lingkup masalahnya. Sama kayak Anda menggunakan MyCIC itu di beberapa jawaban udah cukup bagus tuh. Ada yang menuliskan tentang apa? Tentang keterbatasan sistem. Nah, keterbatasan sistem itulah sebetulnya ruang lingkup masalah. Ya, keterbatasan sistem itu ruang lingkup masalah. Nah, ruang lingkup masalah itulah yang nanti akan diangkat, ya, dibuat analisanya sampai nanti ujung-ujungnya adalah prototipe yang kemarin di UTS Anda sudah buat. Ya, kira-kira seperti itu. Akan lebih mudah kalau ruang lingkupnya saya bebaskan aja ya, saya bebaskan aja daripada saya menentukan, bebaskan aja. Jadi silakan cari yang mudah lah ya, tapi kalau bisa beragam ya. Kalau bisa beragam. Silakan apa saja yang Anda mau buat, tapi tolong coba buat survei kecil gitu ya, survei kecil. Survei kecil tuh nggak usah banyak-banyak, 10 pertanyaan aja kan, 10 pertanyaan, ya, tidak setuju gitu ya pilihannya. Silakan dibuat surveinya, untuk kemudian nanti kita lihat dari survei itu untuk dasar Anda membangun rancangan. Ya, kalau proyek berarti dalam bundle gitu ya, ada bundle proyeknya, hasilnya gitu ya, bundle proyeknya. Jadi mulai dari latar belakang masalah dan sebagainya. Karena nanti di semester 6 ya, di semester yang akan datang itu Anda akan membuat proyek betulan. Gitu ya, Anda akan buat proyek betulan yang di dalamnya juga bukan cuma kita mengedepankan hasil atau sistem yang sudah Anda bangun, enggak. Tapi bicaranya dari awal gitu. Bicaranya dari Anda lakukan survei, analisa singkat dan sebagainya sampai nanti ujung-ujungnya prototipe. Ya, saya tidak mewajibkan untuk bikin sistem ya enggak ya, karena materi kita bukan materi untuk pembuatan sistem sebetulnya ya. Kita desain. Nah, kalau namanya desain itu tidak harus dalam bentuk jadi, tapi minimal gambarannya seperti yang Anda buat kemarin ada yang bagus ya, ada yang bikin apa namanya, contoh paging-nya gitu kan, jeroannya seperti apa, masuk ke sini ada yang detail ya, ada yang detail. Masuk ke sini munculnya apa, ini output-nya apa dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang hanya menampilkannya secara apa adanya. Nah, ini yang saya pikir harus dicoba dikembangkan lagi gitu ya. Karena bagus tidaknya sebuah sistem yang dibangun itu berangkatnya bukan dari hebatnya si programmer yang membuatnya, enggak ya. Kalau programmernya mah bisa siapa saja, tapi bagaimana dia menganalisa
sehingga nanti rancangannya itu sesuai dengan kebutuhan. Ya kan di 3 minggu terakhir kita udah bicara apa tuh? Bicara tentang prinsip usability ya. Jadi aplikasi yang dibuat itu harus apa? Harus ya bisa digunakan. Kemudian apa? Kita bicara tentang analisis tugas. Ya, bagaimana Anda memetakan dan sebagainya. Kemudian bicara lagi tentang apa? Tentang prototype. Nah, nanti di minggu ini akan saya masukkan itu adalah ragam dialog, gitu ya. Ragam dialog itu bahwa dalam sebuah aplikasi itu harus menciptakan sebuah apa? Sebuah dialog, artinya bagaimana si user itu bisa berkomunikasi dengan sistem. Gitu ya, bisa berkomunikasi dengan sistem. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara pesan-pesan yang tertulis, gitu, yang ada di layar. Karena kan Anda nggak menghadapi orang. User nggak menghadapi orang, user menghadapi sistem. Walaupun mungkin di belakangnya ada orang yang bikin. Ya, tapi akan berbeda dengan gini. Kalau Anda menggunakan sistem dan di belakang layarnya itu ada orang yang menjawab, itu beda ceritanya. Sistemnya tidak berperan apa-apa. Nah, ya. Tapi orang menggunakan sistem kayak Anda masuk ke mesin ATM, itu nggak ada petugas siapapun. Orang berhadapan dengan sistem dan sistem itulah yang nanti akan merespon setiap aktivitas yang user lakukan. Nah, itu pentingnya ragam dialog. Gitu ya, bagaimana kalau dia tersesat gitu kan masuk ke satu pilihan yang sebetulnya nggak sengaja dia masuk, bagaimana way out-nya, jalan keluarnya bagaimana dan sebagainya. Itu ragam dialog. Nanti ada ragam dialog. Ya, nanti akan saya posting, nanti videonya menyusul ya, seperti biasa progres menyusul. Nah, itu kira-kira yang nanti akan Anda buat di beberapa minggu ke depan. Ya, jadi saya ulangi lagi ya, nanti ada tugas karena gini, kalau tidak dibuat dalam bentuk real, dalam bentuk semi project, ini semi project sebetulnya bukan project betulan ya. Kalau project betulan tuh ada sistem, ada aplikasi yang dihasilkan. Nah, kalau ini enggak, Anda cukup bikin prototipe seperti yang kemarin di UTS Anda sudah lakukan. Hasilnya syukur-syukur kalau ada yang bisa bikin contoh pagingnya, ya lebih enak gitu ya, lebih bagus. Ya, temanya silakan cari dan tentunya harus kasih judul ya, Saudara ya. Dikasih judul ya. Gitu kan. Perancangan aplikasi sistem pembelajaran online. Wah, gitu kan. Buat siapa nih? Buat anak PAUD, buat anak SD, buat anak SMP silakan. Jelas. Tapi tolong berangkat dari survei. Lah yang disurvei siapa? Ya yang akan menggunakan. Ya, kira-kira seperti itu. Informasi kesehatan, pelayanan dokter, pelayanan rumah sakit. Nah, jadi ada survei singkatnya ya, ada survei singkatnya. Nggak usah banyak-banyak ya surveinya, nggak usah sampai 1.000 orang gitu kan. 20 orang cukup lah ya, 20 survei. Wah, 20 survei kebanyakan, 10 survei. 10 survei terlalu sedikit, 15 survei silakan. Lakukan itu ya, belajar melakukan itu sehingga nanti pada saat semester 6 Anda betulan membuat, itu sudah nggak kaget. Gitu. Kira-kira sudah ada pengalaman dari apa yang Anda sudah lakukan sebelumnya. Oke ya, silakan barangkali ada yang ingin menanggapi dulu dari apa yang sudah saya jelaskan ya. Saya kasih kesempatan dulu supaya apa namanya, apa yang nanti Anda buat itu bisa maksimal ya. Jangan nanti misalkan masih bingung dan sebab ini bikinnya gimana dan sebagainya. Silakan, saya buka ruang pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Barangkali ada yang mau nanya. Cukup jelas semua nih. Jelas Pak, saya Mas. Jelas ya? Oh, Cukup Pak, Andri Pak. cukup ya. Jadi gini, maksudnya barangkali ada yang malu-malu buat nanya, ya nggak apa-apa, harusnya sih tinggal nanya. Jadi, Anda bikin survei kecil. Pak, bentuk survei itu kayak gimana? Cari di Google bentuk survei kayak apa. Ya, jangan kayak anak SMA baik, cari gitu ya. Bikin survei online, tanya, nggak mungkin Aris nggak bisa, kan gitu, Aris ya. Oh, nggak mungkin misalkan Agung nggak bisa, ya nggak mungkin, ya pasti bisa lah ya bikin survei. Ini ada Mus pasti bisa.
Ya, bikin ya anak TI lah ya. Silakan tanya supaya melatih Anda nanti Anda di next semester itu bikin project loh. Anda bikin project dan project itu harus ada responden nanti. Bagusnya. Ada responden, minimal responden itu dari tempat Anda tempat Anda observasi. Lah ini kan Anda tempat observasinya nggak ada. Nggak usah ada tempat observasi, nggak perlu. Pak, kan harus ada objek penelitiannya, nggak perlu. Wis bikin bebas aja gitu ya, bikin bebas, tapi tema ruang lingkup yang Anda sudah tentukan tadi, misalkan Anda bikin apa? Bikin portal pembelajaran untuk SMA, di SMA. Lah anak SMA butuhnya apa? Kan gitu. Guru-gurunya butuhnya apa? Lah itu survei. Gitu ya. Kalau wawancara kan lagi pandemik nih masalahnya saudara ya. Survei Pak, survei boleh nggak pakai WA? Boleh bisa. Boleh sekali. Ya, kasih linknya suruh ngisi, ada pertanyaan, jawab, udah masuk. Ya, ke email Anda, cari yang gampang aja. Ya, cari yang gampang aja. Jadi nanti dari situ tuh muncul. Jadi Anda nggak bikin asal idenya Anda. Ingat prinsip di dalam Anda membuat sebuah user interface yang baik ya. Ya kan kita udah bicarakan itu berangkat dari apa? Berangkat dari needs, dari kebutuhan. Kalau kalau Anda bikin sesuatu yang nggak dibutuhkan orang, nggak akan dipakai dong. Benar nggak? Ini Anda kemarin menggunakan MyCIC kan, dari pengalaman Anda menggunakan MyCIC kan muncul tuh. Aduh, pengen gini Pak, pengen ada yang nulis, wah ada KRS, bagus-bagus tuh saudara. Bagus-bagus tuh. Ya, ada muncul KRS Pak, bisa memunculkan nilai bla bla, aduh enak bener nih. Kan harapannya ke sana. Artinya kalau coba ya sistemnya bisa seperti ini kan enak bener. Ya, itulah UX Anda gitu, user experience. Nah, user experience itu akan menjadi apa? Akan menjadi data, informasi, masukan untuk diolah lagi, membuat UI yang baru. Jadi kalau orang awal-awal bikin UI itu bukan dari UX, bukan. Ya, orang bikin UI itu dari Anda mewawancara, mensurvei. Ini orang mau bikin sistem nih, mau bikin aplikasi. Kan aplikasinya belum ada kecuali pengembangan. Kalau aplikasi yang dibuat dari hasil pengembangan berarti ada UX-nya. Dari UX dulu gitu, dari experience dulu ya, kumpul, dibuat bla 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 bla, blueprint-nya begini, jalankan. Testing, survei lagi. Ya gimana nih setelah jadi bla bla itu. Nggak akan selesai. Satu aplikasi itu nggak akan selesai, berhenti kemudian nggak ada perubahan, enggak. Ya, aplikasi-aplikasi online yang Anda lihat itu berubah cepat setiap saat. Muncul versi baru, ya, Play Store tuh menyediakan ribuan, sehari aja masuk berapa aplikasi, saudara ya. Nah ini yang saya sih udah nggak ikutin dia Play Store, wis apa baik apa jare lah ya. Yang penting apa? Yang penting kebutuhan utama saya terpenuhi. Ya, tapi kok itu ada aplikasi ini ya, kok wajah orang bisa ditempelin ke gorila gitu, saudara ya, yang lucu-lucu. Oh ternyata ada aplikasinya. Ya, nah nanti Anda akan berpikir, oh iya, berarti kalau saya bikin sesuatu yang tidak dibutuhkan kan percuma. Nah, sekarang belajar merancang sesuatu, membuat sesuatu dari ya survei bohong-bohongan gitu maksudnya ya. Tapi syukur-syukur ada yang melakukan survei betulan loh, ya. Jadi jangan cuma kamu udah survei belum nih? Udah Pak, padahal Anda nggak. Ya minimal survei teman-teman yang dekat dulu deh. Nih, misalkan Iqbal nanya ke Mus, kalau kalau kesehatan tuh, info kesehatan tuh gini-gini rumah sakit tuh pengennya kayak apa prosesnya? Oh, saya pengennya gini, gini, gini. Nah, itu survei. Itu survei. Ya, dari jawaban Mus itu Iqbal bikin. Gitu kan. Itu contoh yang sederhana saja. Ya, atau Anda memikirkan sendiri. Kalau Anda memikirkan sendiri kan gini, belum tentu yang Anda inginkan, belum tentu yang Anda sukai, orang lain suka. Itu prinsip dalam kita membuat sebuah aplikasi ya, hati-hati. Karena aplikasi yang Anda buat itu bukan Anda yang make. Bukan hanya kita, mungkin kita juga ikut menggunakan itu. Ya, tapi justru orang lain yang jumlahnya lebih banyak itu yang akan menggunakan. Nah, inilah perlunya kita melakukan yang namanya.
Jelas ya? Silakan, barangkali ada yang mau nanya langsung aja ya, silakan. Barangkali ada yang mau nanya, boleh. Boleh boleh boleh. Silakan ya. Apa udah cukup jelas? Udah oke semua? Ya. Oke, silakan. Barangkali ada yang masih mau nanya. Kalau tidak ada, saya kira apa yang tadi saya jelaskan sudah cukup ya, sudah cukup apa namanya, menyampaikan, isi, maksud penugasannya. Jadi silakan, silakan mulai ya, mulai melakukan gitu loh, jangan nanti terus diem nih, mulai melakukan, ya nanti minggu depan saya evaluasi, yang sudah mensurvei bentuknya apa, ya ceritakan aja surveinya, "Saya surveinya bentuknya begini Pak, saya mau bikinnya bikin ini." Ah gitu. Nggak ada masalah ya, siapapun random aja lah yang nanti sudah melakukan ya silakan nanti bisa apa namanya, bisa menceritakan, surveinya gitu ya, surveinya seperti apa. Oke. Nah, sekarang saya akan coba, apa namanya, akan coba, singgung dulu tentang, ragam dialognya ya, Saudara ya, ragam dialognya. Nah, ragam dialognya. Ragam dialog, ya oke, Anda udah lihat di layar Anda, ini tentang ragam dialog, Saudara. Apa itu ragam dialog? Ragam dialog, apa sih yang namanya ragam dialog? Oke ya, kita akan coba lihat. Jadi yang namanya ragam dialog, ya ragam dialog ini penggalan dari ilmu human eh, interaction gitu ya. Jadi interaksi manusia ya, human mesin. Jadi bagaimana manusia berinteraksi dengan mesin, ya interaksi manusia komputer. Nah, cara yang digunakan, ragam dialog style ya, cara yang digunakan untuk mengorganize berbagai teknik dialog. Kalau orang berdialog, hati-hati nih saudara ya, yang namanya orang berdialog, dialog ya, dialog itu kira-kira berapa orang kalau dialog itu? Sendiri atau ada orang lain dialog? Dari arti kata dialognya. Berdua ya, dialog kan. Kalau sendiri monolog, orang ngomong dewek. Saya kalau ngomong sendiri, sekarang saat saya tidak melakukan Zoom dengan Anda, itu monolog. Ya, monolog. Tapi sekarang, ini saya sedang berdialog sebetulnya. Walaupun saya yang sedang bicara, Anda yang mendengarkan. Itu dialog. Nah, beberapa sifat dari ragam dialog ini ada sifat-sifatnya. Ya. Satu, ini ada cukup banyak nih saudara ya, ini ada A, B, C, D sampai E ya, ada A, B, C, D sampai E. Nah, yang pertama inisiatif. Kalau kita dengar kata inisiatif apa? Inisiatif adalah inisiasi ya, menanggapi. Tuh inisiatif tuh menanggapi, itu namanya inisiatif. Ya. Kita harus menanggapi pesan yang muncul di layar. Itu namanya inisiatif. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ini kan contohnya prom ya. Kalau yang kutak-katik sistem pakai prom ya. Anda instalasi apalagi di Linux main prom ya. Betul ya? Lah, cirinya inisiatif apa? Ada yang tahu nggak? Inisiatif. Ciri utama dari dialog yang bersifat inisiatif. Ada yang bisa jawab? Kasih pencerahan, masukan. Inisiatif. Itu yang bagaimana?
Ada yang tahu? Yang Ya, Riz, gimana yang Riz? ngetik perintah nggak sih Pak? Kayak misalnya kalau di Linux kan sudo su get update gitu Pak. Oke, ya prom ya, ngetik perintah. Inisiatif itu gini ya, ya tadi betul ya, salah satu yang dilakukan oleh Aris katakanlah mengetikkan perintah. Inisiatif itu gini, sistem itu nggak akan jalan, saudara, kalau kitanya nggak kasih tanggapan. Itu inisiatif. Ya, hati-hati. Sistem itu tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa user memberikan tanggapan. Ya, itu inisiatif. Anda ngasih perintah, Anda ngetik password, Anda ngeklik OK, Anda ngeklik cancel dan sebagainya, itu sebetulnya inisiatif. Makanya ditaruh di poin pertama. Nah, bagaimana user tahu dia harus melakukan sesuatu itu dari dialog yang muncul di layar. Itu maksudnya. Jelas ya, saudara ya? Jadi jangan sampai nanti gini usernya kebingungan, nih saya kudu ngapain nih? Teknik Anda membuat UI itu harus mengedepankan satu ini, ragam dialog. Ini bagian yang cukup penting dalam sebuah proses pembuatan UI. Oke ya, thank you Aris ya. Jadi harus ngasih sesuatu ya si usernya. Oke ya, kemudian apa nih? Keluasan. Ini ya keluasan. Pengguna punya kesempatan melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sistem untuk memperluas sistem untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya apa? Poin B. Kalau Anda lagi ngapain? Ya, jangan Aris lagi, yang lain. So, poin B. Contohnya kalau lagi ngapain? Ini kita lagi pakai sistem nih. Saya lagi pakai sistem. Teknik keluasan tuh yang bagaimana? Ada yang tahu? Ayo. Masa nggak ada yang tahu keluasan? Kalau bisa ganti foto profil masuk ke Pak? Ganti foto profil. Oke, satu. Adri Saputra. Yang lain. Silakan. Seperti membuat folder atau mengedit folder, Pak. Ngedit folder. Ya, ngedit folder. Anda bisa ngedit folder, ganti nama folder. Oke, next. Apalagi? Jawaban nih. Seperti kayak mengganti mode aplikasinya menjadi dark atau light mode itu. Oke, masuk. Apalagi? Sok, satu lagi. Banyak kan keluasan itu. Ya, apalagi? Dark, light gitu kan. Digelapin, diterangin. Coba kalau warnanya terang, nggak bisa digelapin layar monitor. Waduh, nggak kebayang ya. Silakan, ada lagi nggak? Keluasan. Ganti font atau customizing volume suara. Iya, volume suara. Ya, itu bisa di customize. Mau gede, mau kecil. Tombol minimize, tombol maximize, tombol restore. Betul ya? Anda ngasih background di Word tuh ngetik tuh pengen warna backgroundnya ganti dan sebagainya, dilebarin, dikecilin, itu namanya keluasan. Jelas ya saudara ya? Zoom, iya kan? Kalau Anda bikin apa namanya PowerPoint ini, Zoom ini saya zoom nih segede ini. Oh gede, itu kan keluasan masuknya kategorinya. Ya kadang-kadang kita nggak sadar bahwa sistem menyediakan itu dan apakah kita memikirkan saat nanti Anda membuat UI. Ya, nah itu bagian ragam dialog, itu maksudnya ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Ada kompleksitas. Kompleksitas itu adalah apa nih? Pengelompokan. Menerapkan model yang diinginkan user ke dalam sistem. Ya, pengelompokan. Jadi pengelompokan tuh, oh font, itu tombolnya di font sendiri. Oh alignment, kalau di Excel tuh, oh ada alignment. Oh ada di menu edit. Ya, kebayang nggak kalau Anda menggunakan icon-icon yang amburadul yang nggak dikelompokkan, pakai PowerPoint aja. Aduh, ini desain adanya di mana nih posisinya nih? Nah, itu kompleksitas. Jelas ya?
Sudah ya? Oke, apa lagi? Power, ya gitu ya. Kekuatan didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan sistem setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Contohnya apa? Saya lempar lagi nih. Contohnya naon? Jumlah sheet yang di Excel tuh, Pak. Jumlah sheet yang di Excel. Oke, 1. Good. Apa lagi? Next. Bagus nih jawabannya. Ayo. Jumlah sheet yang di Excel bener kan, kebayang kalau kita cuma bikin 1 sheet kudu di close dulu baru. Waduh, saudara ya. Nggak kebayang. Apa kekuatan? Ayo. Tadi ya Excel. Word bisa buka lebih dari 1 dokumen gitu kan. Apalagi? Banyak ya. Anda bisa multitasking, saudara. Kebayang kalau Windows tidak menyediakan itu. Anda browsing berapa portal, saya buka ini kan bisa. Kebayang nggak kalau sekali nge-browsing cuma 1 situs? Mau pakai nggak kira-kira Anda browsernya? Browser yang hanya bisa buka 1 situs doang. Kalau Anda mau buka yang lain udah di-close dulu itu. Mau dipakai nggak browsernya kira-kira? Nggak ada yang mau pakai, saudara. Ya, oke ya, beban informasi, penyajian informasi yang dihasilkan dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini akan banyak sekali nih. Ya, akan banyak sekali yang nanti Anda bisa lihat. Ya. Oke ya. Silakan karena ini jumlahnya rada-rada banyak. Ya, rada-rada banyak, dibaca dulu, dipahami dulu ya. Nanti videonya akan saya buat ya secara khusus untuk Anda pelajari. Ya, ada 22 slide nih lumayan. Jadi tadi kalau kita lihat sepintas saja kan gini ya, ragam dialog itu sebetulnya isinya cukup banyak. Tanpa kita sadari isinya cukup banyak. Nah, hal itu yang nanti harus menjadi perhatian Anda, kira-kira iya, saya udah mau unsur ini belum ya dalam membuat aplikasi, merancang ya, minimal merancang aplikasi. Ya, harus terpenuhi unsur-unsur itu. Untuk menjadikan aplikasi kita ya punya nilai. Ya, kalau punya nilai kan bisa dipakai. Ini materinya udah saya posting, nanti saya posting di Edmodo ya. Maksudnya nanti silakan bisa diambil di sana. Apa namanya? Absennya nanti dari WA ya. Dari WA saja silakan nanti dibuat setelah ini selesai silakan langsung. Ya, ini ada 27 nih. Berarti yang 27 ini wajib mengisi absen. Ya, yang ikut Zoom sekarang. Oke. Waktu kita hampir berakhir ya, saya singkat saja karena nanti videonya akan saya buat sendiri. Hal-hal yang kurang jelas silakan nanti bisa WA saya ya atau di grup lemparkan pertanyaannya yang berkaitan dengan tugas. Baik, saya cukupkan pertemuan pagi ini ya. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Ya, selamat juga menunaikan ibadah sholat Jumat bagi yang menjalankan. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.